Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Segera, bahan obat keluar dari cincin penyimpanannya satu persatu. Mereka muncul di udara di atas tangga batu. Mereka muncul seperti sekelompok cahaya kecil yang tampak sangat indah. Metode untuk memurnikan pil jiwa darah tulang surga perlahan muncul dalam pikiran Xiaoyan. Beberapa resep penting juga dicetak ke dalam pikiran Xiaoyan tanpa satu kata pun yang hilang. Xiaoyan mengangkat kepalanya, merasakan suhu di dalam kuali obat dan mengangguk. Jarinya memberi isyarat dan nyala api hijau yang menyala di dalam kuali obat segera mulai melemah. Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian ke dalam kuali obat. Sesaat kemudian, dia menggerakkan jarinya dan sebuah cahaya melintas. Segera, cahaya itu berubah menjadi Ganoderma merah yang mendarat di tangannya. Ganoderma ini baru saja muncul ketika mulai mengeluarkan gelombang aroma darah. Sedikit info cuy, Ganoderma merah ini atau Ganoderma darah naga ini adalah sejenis inti monster. Ganoderma ini adalah bahan utama untuk menyaring pil jiwa darah tulang surga. Jari Xiaoyan dengan lembut membelai permukaan Ganoderma darah naga. Dia merasakan energi murni yang tergandung di dalamnya. Setelah mengembuskan napas, Xiaoyan menjentikkan jarinya dan Ganoderma darah naga berubah menjadi cahaya merah yang dilemparkan ke dalam kuali obat. Dengan masuknya Ganoderma darah naga, api hijau yang bercampur di dalam kuali obat segera melonjak keluar dan menelan segalanya. Setelah itu, Xiaoyan menjentikkan 10 jarinya. Seketika, api hijau menelan Ganoderma darah naga. Tetesan cairan obat mulai memudar ketika bercampur dengan Ganoderma darah naga. Kulitnya yang berwarna merah dikupas sepotong demi sepotong. Kejadian ini berlanjut sesaat sebelum warna Ganoderma darah naga berubah menjadi warna putih. Beberapa tetes cairan obat putih jatuh di kulit merah Ganoderma. Beberapa tetes cairan obat putih jatuh di kulit merah Ganoderma dan kulitnya perlahan meleleh di bawah suhu tinggi. Beberapa menit kemudian, genangan cairan darah muncul di dalam kuali obat. Xiaoyan menghela napas lega ketika perbaikan pertamanya sukses. Dia melambaikan tangannya dan api membungkus cairan darah itu. Api itu perlahan-lahan memancarkan kehangatan yang menyebabkan cairan darah secara bertahap menyusut. Melihat kejadian ini, sudut mulut Xiaoyan menunjukkan senyum. Dengan jampi-jampi tangannya, cahaya lain bergerak dan berubah menjadi buah berwarna putih dengan permukaan yang penuh lubang. Ini disebut buah roh tulang. 3 jenis bahan utama semuanya berhasil disempurnakan. Melihat ini, kelompok penatua Sugian yang mengamati Xiaoyan dari kejauhan menghela napas lega. Gelombang kebisingan yang muncul di Akademi Dalam tidak sampai ke telinga Xiaoyan. Dia beristirahat sejenak setelah memperbaiki 3 bahan utama sebelum dia sekali lagi memfokuskan kembali perhatiannya. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Mulut botol itu perlahan dimiringkan dan setetes darah hijau menetes keluar. Tatapan Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada setetes darah hijau ini. Sesaat kemudian, dia menjentikkan jarinya dan darah hijau itu melayang pergi sebelum memasuki kuali obat. Darah hijau baru saja jatuh ke dalam kuali obat ketika kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya membangkitkan gelombang angin kencang. Melihat kejadian ini, Xiaoyan terkejut dan merasa ragu. Dia kemudian melemparkan cairan obat dan bubuk obat yang telah dimurnikan dari Ganoderma darah naga, buah roh tulang, dan pohon anggur hijau langit misterius ke dalam darah hijau. Tepat ketika hati Xiaoyan baru saja menghela napas lega, sekumpulan energi yang keras tiba-tiba muncul dari darah hijau. Itu menabrak dinding kuali obat. Gelombang suara yang keras menyebar dengan cepat meliputi seluruh Akademi Dalam. Wajah Xiaoyan panik saat dia melihat permukaan darah hijau dengan cepat berulang kali berputar. Dia kemudian menatap serius ke bagian dalam kuali obat. Wajah Xiaoyan berubah santuy setelah dia mengerti sumber masalahnya. Dia melambaikan tangannya dan banyak gelombang cahaya yang berhenti di udara diserap olehnya ke dalam kuali obat. Api hijau menghantam mereka. Dalam beberapa menit, bahan obat itu perlahan bergabung menjadi cairan biru di bawah kendali Xiaoyan. Xiaoyan melihat cairan biru itu. Dia mengarahkan dengan tangannya. Akhirnya, cairan biru itu mendarat di cairan hijau. Xiaoyan menghela napas lega ketika melihat kejadian ini. Namun, dia baru saja mengembuskan napas ketika dia tiba-tiba menegang lagi. Dia jelas merasakan perasaan menekan perlahan-lahan menyebar dari darah hijau. Munculnya perasaan yang menekan ini menyebabkan dogi di dalam tubuh Xiaoyan menjadi lambat. Cairan hijau yang baru saja tenang tampaknya mendidih saat melonjak liar. Pada saat ini, tatapan Xiaoyan terkunci erat pada darah hijau. Masalah terbesar memang berasal dari ini. Terlepas dari seberapa kuatnya kamu ketika kamu masih hidup, kamu sekarang hanyalah setetes darah. Aku percaya bahwa aku bisa menjinakkan kamu.
Seutas amarah naik di dalam hati Xiaoyan karena perlawanan yang dipancarkan oleh darah ini. Dia mendengus dan menjentikkan jarinya. Ganoderma darah naga sekali lagi muncul di tangannya. Nyala api ini dengan cepat bangkit di tangannya dan menelan Ganoderma darah naga. Setelah itu, sejumlah bahan obat yang tak henti-hentinya juga terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan dibuang ke dalam nyala api. Perlawanan setetes darah ini jauh melebihi harapan Xiaoyan. Namun, dari sini, dia bisa mengetahui seberapa besar dan kuat energi yang terkandung di dalamnya. Sementara pikiran dalam hati Xiaoyan bergejolak, setetes cairan merah muncul di dalam nyala api di telapak tangan Xiaoyan. Aku percaya bahwa aku bisa menjinakkanmu. Xiaoyan perlahan serius saat dia melihat cairan merah itu. Dia menjentikkan jarinya dan cairan itu berubah menjadi sosok merah yang terlempar ke dalam darah hijau. Kekuatan liar dan keras dari darah hijau melemah saat cairan merah dimasukkan. Namun, tekanan liar dan keras mulai naik lagi. Selain itu, tampaknya tekanan yang muncul keluar dari darah hijau menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada akhirnya, pandangan Xiaoyan menjadi redup. Dia bisa melihat kepala binatang buas yang besar menerkam keluar dari kuali obat dan dengan keras datang ke arahnya. Namun, kepala binatang ilusi itu tidak muncul. Xiaoyan masih memancarkan suara manja. Dia agak terkejut menyadari bahwa kekuatan spiritualnya tiba-tiba mulai melemah. Sementara itu, cahaya ungu melintas di mata Jian dari kejauhan. Tubuhnya segera bergerak dan bergegas menuju tangga batu. Seketika, tubuhnya menembus kunci spesial dan muncul di atas tangga batu. Gadis kecil, sekarang aku tidak punya waktu untuk membantumu menyaring obat untuk dimakan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya ketika dia melihat Jian menerobos masuk. Kamu tidak akan pernah bisa mengusir tekanan ini dengan menggunakan obat-obatan karena tekanan semacam ini berasal dari garis keturunan. Meskipun aku tidak yakin jenis binatang ajaib apa orang ini, latar belakangnya pasti luar biasa. Bahkan mungkin ada beberapa keturunan binatang purba. Jian memutar matanya ke arah Xiaoyan dan menjawab dengan keras. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata Jian. Gunakan darahku. Mata Jian menatap tajam pada tetes darah hijau di dalam kuali obat. Cahaya ungu di matanya juga menjadi lebih padat. Dia segera menggigit ujung lidahnya tanpa menunggu jawaban Xiaoyan. Setetes darah yang berisi seutas warna ungu perlahan melayang keluar dan mendarat di depan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat mengamati setetes darah ini yang mengandung cahaya ungu. Dia bertanya, darahmu bisa mengeluarkan tekanan di dalam darah hijau ini? Meskipun aku tidak menyadari jenis binatang ajaib apa itu, naluriku mengatakan bahwa darahku bahkan lebih kuat darinya. Jian dengan pede mengangkat dagunya dan mendengus. Xiaoyan merasa ragu ketika menatap gadis kecil yang sombong ini. Dia merenung sejenak sebelum menghela napas. Xiaoyan memberi isyarat dengan jarinya saat pikiran ini melintas di hatinya. Setetes darah Jian di depannya terbang ke dalam kuali obat. Setelah itu, darah Jian mendarat di darah hijau dan dengan cepat bergabung. Dengan masuknya setetes darah Jian, keheningan tampaknya telah muncul. Xiaoyan tercengang menemukan bahwa tekanan kuat yang telah menyebar dari darah hijau dengan cepat menghilang. Setelah membantu Xiaoyan menyelesaikan masalah tekanan, Jian tidak tinggal lama dan mengganggunya. Dia melirik cairan obat yang bergejolak di kuali obat dengan iri sebelum memukul mulutnya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari daerah tangga batu. Penatua Sukian dan yang lainnya menghela napas lega ketika mereka melihat Jian keluar dari tangga batu. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa gadis kecil ini telah memberikan bantuan besar kepada Xiaoyan. Saat ini, masalahnya berhasil diatasi. Kemungkinan bahwa pemurnian berikutnya hanya masalah waktu, kan? Jika anak kecil ini mampu memperbaiki pil obat tingkat 7 pada upaya pertama, dia benar-benar amazing. Penatua Sukian tertawa sambil membelai janggutnya. Dia memandang Xiaoyan di tangga batu yang ekspresinya sekali lagi menjadi serius. Banyak penatua di sekitar juga tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Sukian. Sementara semua orang menghela napas lega, pikiran Xiaoyan sekali lagi terfokus pada bagian dalam kuali obat. Kekuatan spiritualnya dituangkan ke dalamnya, memproses informasi tentang suhu nyala api dan berbagai reaksi cairan obat. Api hijau meliris kelompok cairan obat di dalam kuali. Xiaoyan menghela napas lega saat kekuatan spiritualnya merasakan ketenangan dalam kelompok cairan. Xiaoyan menarik napas di dalam hatinya. Matanya perlahan tertutup saat dia memusatkan perhatian untuk mengedarkan mantra api dan menyerap energi alam di sekitarnya. Kekuatan spiritualnya terus berlama-lama di dalam kuali obat dan mengendalikan suhu nyala api serta penggabungan antara berbagai kekuatan obat.
Semua yang perlu dia lakukan pada saat ini adalah menunggu selama 6 hari. 6 hari perlahan berlalu. Ketika pagi ketujuh tiba, seutas sinar matahari menerpa daratan. Itu melesat dari lautan pohon sebelum bersinar di atas tangga batu dan menerpa Xiaoyan. Di bawah sinar matahari yang hangat ini, Xiaoyan yang telah menutup matanya selama 6 hari perlahan-lahan membukanya. Matanya tampak mengandung kekuatan yang sangat kuat. Selain itu, aura yang tenang perlahan menyebar dari tubuh Xiaoyan seperti singa yang terbangun. Xiaoyan juga terkejut ketika dia merasakan aura yang menyebar dari tubuhnya. Tatapan Xiaoyan perlahan melesat menuju kuali obat. Dia melihat pil obat ungu yang terbungkus api. Yo yo yo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.